Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kami ucapkan kepada para siswa sekalian. Pada video ini kita akan melanjutkan pembahasan materi PPKN kelas 11, masih membahas bab 6, memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada video sebelumnya kita telah membahas makna persatuan dan kesatuan bangsa dan kehidupan bernegara. Kita akan melanjutkan pembahasan yang ketiga dan yang keempat. Namun sebelumnya silahkan dibaca dulu KD dan indikator pencapaian kompetensinya. Bisa kalian baca sendiri. Kemudian marilah kita langsung ke materi saja. Untuk poin yang C, faktor pendorong dan penghambat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Yang pertama, mari kita bahas mengenai faktor pendorong persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Ini adalah foto pertentangan dan kerusuhan yang timbul sebagai akibat dari lunturnya semangat persatuan dan kesatuan. Nah, ada 3 faktor yang dapat memperkuat persatuan dan kesatuan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ketiga faktor ini dapat mempersatukan perbedaan dan keanekaragaman yang telah mewarnai kehidupan bangsa Indonesia. Apa saja itu? Yang pertama adalah Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda merupakan sumpah yang menunjukkan kebulatan tekad seluruh pemuda Indonesia yang merupakan unsur utama perjuangan bangsa dalam melawan penjajah untuk mempersatukan seluruh rakyat Indonesia dalam perjuangan meraih kemerdekaan. Ikrar satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa telah menjadi penyemangat bangsa Indonesia untuk bersatu. Kemudian faktor yang kedua adalah Pancasila. Pancasila dapat memperkukuh persatuan dan kesatuan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal itu dikarenakan nilai-nilai Pancasila bersifat universal atau menyeluruh. Nilai-nilai Pancasila berlaku dan menjadi pedoman hidup rakyat Indonesia tanpa memandang perbedaan suku, bangsa, agama, budaya, bahasa, dan sebagainya. Jadi nilai-nilai Pancasila bukan diperuntukkan untuk suku bangsa tertentu, bukan untuk agama tertentu, bukan untuk budaya tertentu, tetapi untuk seluruh rakyat Indonesia. Kemudian faktor yang ketiga adalah semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika artinya walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Inti dari semboyan Bhinneka Tunggal Ika adalah adanya persatuan dalam berbagai perbedaan. Kondisi bangsa Indonesia yang diliputi oleh berbagai perbedaan dapat dipersatukan salah satunya dengan melaksanakan makna semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Inilah 3 faktor yang bisa mendorong persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Namun juga ada faktor-faktor penghambat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Apa saja itu? Yang pertama, kebinekaan atau keberagaman pada masyarakat Indonesia. Keberagaman tersebut dapat mengakibatkan munculnya perbedaan pendapat, sehingga jika tidak memiliki toleransi di antara masyarakatnya, dapat menimbulkan adanya konflik dan juga pertentangan. Yang kedua, geografis. Wilayah Indonesia yang terdiri dari pulau-pulau dapat semakin memperlemah persatuan dan kesatuan bangsa apabila ketimpangan dan ketidakmerataan pembangunan terjadi. Yang ketiga, munculnya gejala etnosentrisme. Apa itu etnosentrisme? Etnosentrisme merupakan sikap menonjolkan kelebihan-kelebihan budayanya dan menganggap rendah budaya suku bangsa lain. Yang keempat, melemahnya nilai budaya bangsa. Nilai-nilai budaya bangsa dapat melemah akibat kuatnya pengaruh budaya asing
yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa. Hal ini bisa dilihat dari semakin maraknya pengaruh globalisasi, di mana kita bisa melihat budaya asing dengan sangat mudah. Yang kelima, pembangunan yang tidak merata. Proses pembangunan yang terpusat di wilayah tertentu dapat menimbulkan kesenjangan dalam berbagai bidang, sehingga bisa menghambat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Itulah beberapa faktor yang berpotensi menghambat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Selanjutnya, kita bahas materi D, perilaku yang menunjukkan sikap menjaga keutuhan NKRI. Menjaga keutuhan NKRI merupakan salah satu kewajiban dari setiap warga negara Indonesia. Dengan mengamalkan nilai-nilai Pancasila, maka bangsa Indonesia akan selalu bersatu padu dan terhindar dari berbagai pertentangan dan perselisihan. Contohnya, saat berada di rumah, kalian dapat menampilkan sikap rukun melalui perilaku saling menghormati dan menyayangi dengan anggota keluarga yang lain, atau dengan tidak memaksakan kehendak kepada anggota keluarga yang lain, menghargai perbedaan pendapat, menjaga nama baik keluarga, dan sebagainya. Kemudian, saat berada di kehidupan sekolah, kalian juga bisa menampilkan sikap dan perilaku saling menolong dan saling berbagi dengan teman, menghargai dan menghormati pendapat teman, tidak membeda-bedakan teman, dan menghormati guru. Kemudian pada kehidupan masyarakat, kalian juga bisa menjaga kerukunan warga dengan sikap saling tolong-menolong, saling menjaga perasaan, saling menghormati, tidak membeda-bedakan suku, agama, dan daerah, dan mau bekerja sama dengan orang lain. Itulah beberapa contoh pelaksanaan penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Ini merupakan foto gotong royong yang merupakan cerminan perilaku yang dapat memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa. Mungkin itu saja untuk materi kita kali ini. Sudah kita bahas mengenai faktor pendorong dan penghambat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, dan juga perilaku yang menunjukkan sikap menjaga keutuhan NKRI. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.